Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Ia tak menyimpan barang-barang berharga di dalam rumahnya. Sebab setiap kali mendapat hadiah dari Raja Harun al-Rasyid, ia selalu membaginya dengan orang di sekitarnya yang membutuhkan. Tak sedikit pun uang dibelanjakan untuk membeli barang-barang berharga. Ia hanya menyisakan uang untuk makan dan kebutuhan dasar lainnya. Abu Nawas selalu mensyukuri apa yang dimilikinya meski hanya sedikit. Suatu malam, seorang pencuri masuk ke rumahnya dengan cara merusak pintu belakang rumah. Tindakan pencuri itu diketahui Abu Nawas. Tapi, apa yang dilakukan Abu Nawas? Bukannya memukul dan menangkap pencuri, ataupun berteriak agar para tetangganya terbangun dan menangkap pencuri itu. Justru ia mencari tempat persembunyian. Setelah masuk ke dapur, pencuri itu mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat-lihat kolong di bawah tempat tidur Abu Nawas. Ia tak menemukan satupun barang berharga. Tak ada uang, tak ada emas, guci keramik, ataupun barang-barang berharga lainnya. Pencuri itu tak putus asa begitu saja. Ia kembali memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di rumah Abu Nawas untuk memastikan bahwa ia telah menggeledah semua tempat yang ia duga terdapat barang berharga. Sampai suatu ketika, ia melihat sebuah kotak besar di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tak sempat ia periksa. Pencuri itu langsung membayangkan di kotak itulah barang-barang berharga disimpan. Dengan hati-hati pencuri itu membuka kotak tersebut. Tapi betapa kagetnya dia ketika yang ada dalam kotak itu adalah Abu Nawas yang tak lain si pemilik rumah. Abu Nawas pun ikut terkaget-kaget. Secara spontan pencuri itu bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan di dalam kotak ini?" "Saya bersembunyi dari kamu," jawab Abu Nawas. "Kenapa begitu?" tanya si pencuri. "Saya malu kepadamu, karena saya tak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Itulah kenapa saya bersembunyi di kotak ini," jawab Abu Nawas lagi. Setelah menerima jawaban seperti itu, pencuri itu dengan hati kecewa meninggalkan rumah Abu Nawas. Tapi ia bersyukur sekaligus heran karena Abu Nawas tak berteriak memanggil tetangga sehingga ia selamat dari hajaran massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke istana kerajaan, dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya kali ini, Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan, karena Abu Nawas mengetahui bahwa ia dipanggil karena ingin diikat sebagai saudara raja dengan tali ikatan hadiah. Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya menegur langsung Baginda Raja Harun al-Rasyid tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari, dan kulit ari?" kata Abu Nawas kepada Raja Harun. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu, menyebabkan Raja Harun al-Rasyid pun menjadi sedih, sehingga menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang kepala pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah. Engkau telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Raja Harun.
Sebenarnya, yang merusak dan menyakiti itu adalah Anda, kata Abu Nawas dengan berani. Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan pemberian fasilitas dan hadiah-hadiah, kata Raja Harun al-Rasyid. Kembalikan saja semua harta dari tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu? Tanya Raja Harun. Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Qudamah bin Abdullah al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW melempar jumrah Aqabah di atas ontanya yang kemerah-merahan, tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran, jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya, hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau bakal mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi. Itulah nyanyian Abu Nawas. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati sang pangeran, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Raja Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukanlah tabib. Maka dari itu, dia tak membawa peralatan apapun. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup mengobatinya. Bahkan penyakitnya sama sekali tak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilakan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang, Abu Nawas berkata, saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas segera didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian, Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa heran. Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya, Abu Nawas. Hamba tak bermaksud berlibur yang mulia, kata Abu Nawas. Tetapi aku belum paham, kata Raja. Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang, kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap baginda raja. Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup? Tanya Abu Nawas. Apa maksudmu? Raja balas bertanya. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Bagaimana kau tahu? Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup
jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini, dan sang pangeran tak berani mengutarakannya kepada Baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu, "cinta itu buta, Baginda. Bila kita tak berusaha mengobati kebutaannya, maka dia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rashid memerintahkan dua pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya agar segera datang ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja Harun al-Rashid kemudian berkata, "Hai Abu Nawas, sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuhmu." Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu, jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya, Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "semua perintah paduka akan hamba laksanakan. Namun, untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata Baginda. Alkisah. Pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas. Jadi, aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang harimau. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun siap. Kepada istrinya, ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumahnya. Apabila Adinda dengar Kakanda mengutuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke musola dengan membawa sajadah. "Baik," kata istrinya. "Hai Abu Nawas, tumben kamu sholat di sini?" bertanya imam dan penghulu musola itu. "Sebenarnya, saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi kalau tidak kepada Tuhan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu?" jawab Abu Nawas. "Tadi malam, saya ribut dengan istri saya. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah." Pucuk dicinta, ulam tu tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu, ucap si penghulu dalam hatinya. "Hai Abu Nawas," kata si penghulu, "bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?" "Silahkan," jawab Abu Nawas. "Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan." Maka pergilah penghulu itu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu dibuka, ia langsung mengambil istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. "Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula, Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apapun," ucap si penghulu. "Baiklah, kalau keinginan Tuan demikian," jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu beling satan. "Kemana aku harus bersembunyi?" ia bertanya kepada nyonya rumah.
"Tuan penghulu, silakan bersembunyi di dalam kandang itu," jawab istri Abu Nawas. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah. "Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa suamiku," jawab istrinya. "Apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas. Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad, orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi, begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiring kandang itu sampai ke istana, hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main. Tak lama kemudian, sampailah iringan-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" kata Baginda Sultan. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi, kemanapun dia meloleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan, seperti orang berdoa. Oh penghulu, perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" kata Abu Nawas. Iya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Kemudian, Abu Nawas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Ya, aku maklum sudah," kata Baginda. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang sangat semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Abu Nawas adalah salah seorang penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas sering dikisahkan sebagai sosok yang bijaksana sekaligus jenaka. Saat ini kita telah banyak mendengar tentang kisah-kisah Abu Nawas yang begitu menarik, jenaka, dan penuh hikmah. Tapi, ada satu kisah yang menarik, dan mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran di mana Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan dari Raja Harun al-Rasyid tentang manakah yang lebih dahulu diciptakan antara telur dan ayam. Namun ada sebagian juga yang berpendapat bahwasannya kisah-kisah Abu Nawas yang ada sekarang adalah sebuah dongeng belaka. Jadi kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Untuk itu, kisah ini cukup dijadikan sebagai pengetahuan dan diambil hikmahnya saja. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bahagia karena dia mendapati ayam betinanya telah bertelur. Melihat ayam yang bertelur, sang raja dapat ide untuk membuat sayembara kepada masyarakat. Lalu sang raja pun mengumpulkan orang-orang
orang-orang atau rakyatnya itu di sebuah lapangan yang luas. Kemudian sang raja berkata, "Wahai rakyatku, siapakah di antara kalian yang dapat menjawab pertanyaanku? Manakah yang lebih dulu diciptakan antara ayam dan telur?" Barang siapa dari kalian yang berhasil menjawab pertanyaan dengan alasan yang logis, maka aku akan hadiahkan 1 peti penuh uang emas. Tapi apabila tidak mampu menjawabnya, maka dia harus menerima hukuman, yaitu di penjara. Ketika itu, memang orang-orang dalam kondisi keuangan yang susah. Makanya tidak sedikit dari mereka yang tertarik untuk ikut sayembara tersebut. Mereka begitu tertarik dengan hadiah yang dijanjikan. Tapi masalahnya, mereka juga tak cukup pintar untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan disertai alasan yang logis. Selain itu juga, mereka takut dimasukkan ke penjara apabila tak bisa menjawab pertanyaan dari sang raja. Akhirnya dari sekian banyak penduduk yang ada waktu itu, hanya 4 orang saja yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Dan salah seorang di antaranya adalah Abu Nawas. Aturan dari sayembara ini ada 2. Yang pertama, mereka harus menjawab dengan masuk akal. Kemudian yang kedua, peserta harus bisa menjawab sanggahan dari sang raja. Singkat cerita, pada suatu hari dimulailah sayembara perlombaan tersebut, dan ke-4 peserta telah siap di depan panggung. Ketika itu, banyak orang yang menyaksikan sayembara tersebut karena mereka pun sebenarnya penasaran, sekaligus ingin tahu mana yang lebih dahulu antara ayam atau telur. Orang-orang pun penasaran siapakah orang yang beruntung yang bisa mendapatkan emas 1 peti itu. Kemudian sang raja pun datang, lalu duduk di singgasananya di atas panggung tersebut. Mulailah ketika Raja Harun al-Rasyid memanggil peserta pertama untuk maju. Lalu sang raja bertanya, "Manakah yang lebih dulu ada, telur apa ayam?" Kemudian peserta pertama ini menjawab, "Wahai raja, telurlah yang lebih dulu ada." Dan sang raja bertanya, "Kenapa telur yang pertama? Apa alasannya?" Peserta ini menjawab, "Bila ayam yang lebih dulu ada, itu dirasa tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur." Lalu sang raja bertanya lagi, "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur tersebut?" Mendengar pertanyaan dari raja ini, peserta pertama ini langsung pucat karena dia tidak tahu jawabannya apa. Karena peserta ini tidak mampu menjawab, raja pun memasukkan dia ke dalam penjara. Kemudian dipanggillah peserta yang kedua. Peserta kedua ini pun menjawab, "Wahai paduka raja, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." Mungkin peserta kedua ini cari aman, biar dia tidak dimasukkan ke penjara seperti peserta pertama. Lalu sang raja pun bertanya, "Bagaimana bisa bersamaan?" Peserta kedua pun menjelaskan, bila ayam lebih dulu, itu tentu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Dan bila telur lebih dulu, itu juga dirasa tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Raja pun mengangguk-angguk, kemudian bertanya lagi, "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" Peserta kedua ini pun langsung kebingungan dan tak bisa menjawab sanggahan dari raja. Maka peserta kedua ini dijebloskan ke penjara. Dan tibalah giliran peserta yang ketiga. Dia berkata, "Wahai yang mulia, sebenarnya ayamlah yang diciptakan lebih dulu daripada telur." Kemudian sang raja berkata, "Jika itu pendapatmu, coba jelaskan kenapa bisa demikian." Peserta ketiga menjelaskan, "Menurut hamba, yang pertama diciptakan adalah ayam betina." Raja
Raja pun bertanya lagi, lalu bagaimana bisa ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan saja tidak ada pada awalnya? Dan peserta yang ketiga ini pun menjelaskan, ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Kemudian telur itu dirami sendiri, lalu menetas, dan jadi anak ayam jantan. Dan anak ayam itu, ketika menjadi ayam jantan dewasa, maka dia mengawini induknya sendiri. Mendengar alasan peserta ketiga ini, sang raja pun kembali menanyakan sesuatu. Bagaimana bila ayam betina itu mati sebelum ayam jantan itu mengawininya? Peserta ketiga ini pun akhirnya tak bisa menjawab sanggahan sang raja, dan dia pun dimasukkan ke penjara juga. Akhirnya, tinggal peserta yang terakhir, yaitu Abu Nawas. Dengan sangat yakin, Abu Nawas menjawab, "Wahai yang mulia, yang pasti adalah telur dulu baru kemudian ayam." Raja pun bertanya, "Coba jelaskan secara logis, bagaimana bisa telur yang lebih dahulu dibandingkan ayam?" Dengan santai Abu Nawas berkata, "Karena ayam bisa mengenal telur, sedangkan telur tidak bisa mengenal ayam." Mendengar alasan dari Abu Nawas itu, Raja sempat terdiam agak lama, dan ternyata sang raja kali ini tidak bisa menyangka alasan Abu Nawas. Penonton pun bersorak kegirangan, maka Abu Nawaslah yang berhak mendapatkan uang emas 1 peti itu. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan tentang jawaban Abu Nawas tadi, yang katanya telur dulu daripada ayam itu hanyalah sebagai satire saja, supaya Raja Harun al-Rashid tidak bisa membantah lagi. Maka dari itu, Abu Nawas menempatkan dirinya di paling akhir, seperti kisah tersebut. Abu Nawas menjadi peserta keempat, dimaksudkan sebagai taktik supaya Abu Nawas bisa memperhatikan terlebih dahulu 3 peserta lainnya, sehingga dia bisa mendapat jawaban yang cerdas seperti kisah tersebut. Jadi, di kisah tadi, Abu Nawas berkata, telur yang lebih dahulu ada dibandingkan ayam. Namun, jika dilihat dari sisi lain, mengatakan bahwasannya ayamlah yang lebih dulu ada. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah. Di suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rashid merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Bahkan, untuk berjalan saja terasa berat. Akhirnya Baginda Raja memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil, lantaran tabib istana hingga tabib sekota Baghdad tak bisa mengobatinya. Akhirnya, Raja Harun al-Rashid membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit Baginda Raja akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar di seluruh kota. Banyak para tabib yang akhirnya ikut mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar, Baginda," kata Abu Nawas. "Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Raja Harun al-Rashid. "Hamba akan mencobanya, Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh tabib lainnya," jawab Abu Nawas meyakinkan. Abu Nawas kemudian meminta Raja Harun al-Rashid untuk menerangkan penyakit apa yang dideritanya agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja Harun al-Rashid pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah
memeriksa, Abu Nawas tak langsung mengobatinya. Ia meminta waktu 2 hari kepada Raja Harun al-Rasyid untuk meramu resep obat terbaik untuknya. Di bawah pohonnya rindang, Abu Nawas terus berpikir resep untuk sang baginda. Maklum saja, Abu Nawas bukanlah tabib, sehingga ia pun bingung harus memberikan resep apa untuk baginda raja. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan ia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban. Kakek tersebut menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tak ada kesibukan tersebut, malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan tersebut, akhirnya Abu Nawas menemukan penyebab sakitnya baginda raja. Esok harinya, Abu Nawas pun menghadap baginda Raja Harun al-Rasyid. "Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Raja Harun al-Rasyid. "Maafkan hamba baginda. Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur unta itu sendiri, karena jika tak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab baginda raja. Dengan sekuat tenaga, Raja Harun al-Rasyid mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran, bukankah unta itu beranak bukan bertelur? Tapi mereka tak berani mengatakan hal itu sebab yang mencari adalah baginda raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Harun al-Rasyid bertemu nenek tua yang menjelaskan jika unta tak bertelur tapi beranak. Baginda raja lantas tersadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di istana, Raja Harun al-Rasyid merasa kelelahan setelah perjuangannya mencari telur unta dengan berjalan kaki. Baginda raja pun akhirnya tertidur pulas karena kelelahan. Esok harinya, baginda raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang diderita hilang begitu saja. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas segera menghadapnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun menghadap. "Bagaimana baginda? Apakah baginda telah menemukan telur unta yang hamba ajukan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya, engkau telah mempermainkanku ya?" jawab baginda. "Apa yang baginda maksud?" tanya Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tak bertelur, melainkan beranak," terang Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan kakek tua, hingga ia memperoleh hikmah bahwa anggota badan yang tak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada bagindanya, supaya baginda raja tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi, bukankah baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," lanjut baginda raja. "Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Abu Nawas memang cerdik.
Meskipun tak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan titah sang raja, namun dia selalu berhasil melaksanakan tugasnya, dan hadiah selalu menanti. Sungguh rezeki yang tak disangka. Suatu ketika, Abu Nawas diundang oleh Raja Harun al-Rasyid untuk makan bersama. Maka berangkatlah para pengawal kerajaan untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas telah sampai di istana dengan pakaian sederhana. Abu Nawas langsung diajak berbincang di sebuah pendopo dengan berbagai jamuan makan lengkap dengan minuman yang segar. Melihat begitu banyaknya makanan, Abu Nawas pun sangat lahap menyantap makanan yang dihidangkan kepadanya. Sementara itu Raja masih meneruskan perbincangannya dengan Abu Nawas tentang kekuasaannya. Raja Harun bercerita kepada Abu Nawas terkait dengan luasnya wilayah yang telah dipimpinnya. Namun Abu Nawas nampak tidak menggubris, malah dia sibuk dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Tak lama kemudian, Raja mulai melontarkan berbagai pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau setiap benda ada harganya, berapakah harga diriku ini?" tanya Raja. Abu Nawas yang masih dalam kondisi kekenyangan setelah makan menjawab sekenanya tanpa berpikir panjang. Hamba kira mungkin sekitar 100 dinar saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Terlalu sekali engkau, Abu Nawas. Harga sabukku saja 100 dinar," bentak Raja. "Tepat sekali, Paduka. Memangnya saya nilai dari diri Paduka hanya sebatas sabuk itu saja," ujar Abu Nawas. Karena merasa tak ingin dipermalukan oleh Abu Nawas karena kecerdikannya, kali ini Raja tidak mau lagi mengambil resiko dengan beradu pendapat kepadanya. Oleh karena itu, Abu Nawas diajak menuju ke tengah-tengah prajuritnya yang merupakan ahli bela diri dan ketangkasan. "Ayo Abu Nawas, di hadapan para prajuritku, tunjukkanlah kemampuan memanahmu. Panahlah sekali saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, hadiah akan menantimu. Tapi kalau gagal, engkau akan aku penjara," kata Raja. Abu Nawas pun bergegas mengambil busur dan anak panah. Dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran dan mulai memanah. Namun panahnya meleset dari sasaran. "Dari pengamatan saya, ini adalah gaya memanah para makalar tanah," ujar Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya. Sesaat kemudian, Abu Nawas mencabut sebuah anak panah lagi dan membidik sasaran. Lagi-lagi, anak panah yang dibidikkan itu melesat terlalu jauh dari sasaran. "Kalau yang ini, Paduka, ini gaya juragan buah kalau sedang memanah," sahut Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya yang kedua. Untuk yang ketiga kalinya, Abu Nawas kembali mencabut anak panah dan mulai membidiknya. Namun kali ini, kebetulan anak panah yang dibidiknya mengenai sasaran. "Nah, yang ini Paduka, ini baru gaya Abu Nawas kalau sedang memanah. Saya pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan," kata Abu Nawas dengan gembira. Dengan tak bisa menyembunyikan tawanya, Paduka Raja lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dengan kecerdikannya bermain kata-kata yang masuk logika, akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah. Dia pun langsung memohon diri karena tak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Berbagai macam cerita lucu dari Abu Nawas yang sering diceritakan ulang. Salah satunya adalah tentang berpuasa. Seperti dalam kisah kocak lainnya tentang sang pujangga, ada saja akal cerdik yang ia lakukan. Kali ini, dirinya yang tengah berpuasa hendak dikerjai oleh dua sahabatnya yang tidak berpuasa. Kira-kira akal seperti apakah yang ia lakukan untuk menghadapi kedua sahabatnya itu? Daripada penasaran, langsung saja kita
simak cerita lucu Abu Nawas tentang berpuasa. Alkisah. Pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lain, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya itu datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjainya. Assalamualaikum, ucap kedua sahabat nyaris bersamaan. Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Ayo kita ngabuburit. Tanpa berpikir apa-apa, Abu Nawas mengiyakan ajakan mereka untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun, siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, sang pujangga Arab itu tidak protes sama sekali. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, ia bertekad tidak akan ikut makan. Untungnya, kedua temannya itu membeli makan untuk dibawa pulang, bukan makan di tempat. Rupanya, kedua temanku ini sangat menghormatiku yang sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, tapi mereka tidak makan langsung di tempat makan itu, melainkan membawa makanannya pulang, pikir Abu Nawas. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga menuju ke rumah salah seorang sahabat. Kebetulan saja, ketika sampai di sana, azan maghrib baru saja berkumandang. Wah, sudah waktunya berbuka puasa, ucap Abu Nawas. Batalkan saja dahulu puasamu dengan minum, ucap salah satu temannya. Sang pujangga pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makan bersama. Jangan lupa sholat dulu, ucap temannya yang lain. Nanti kamu ketinggalan jatah waktu sholat maghrib. Benar juga, jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat, ia kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran, kali ini akhirnya ia bisa makan. Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran? Tanya temannya. Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya, nanti kalau sudah kenyang, kamu jadi mengantuk. Lama-kelamaan, penyair dari Persia itu merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, ia tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Kemudian, apakah setelah mengaji, akhirnya ia bisa makan? Tentu saja tidak. Abu Nawas, sekarang mari kita lompat tidur, ucap salah satu temannya. Esok pagi yang memiliki mimpi paling indah akan bisa memakan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lompat tidur. Tentu saja saat itu ia benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai oleh teman-temannya. Meskipun marah, tokoh yang hidup di abad ke-8 ini tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal tersebut. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Dan keesokan harinya, setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalam. Salah satu dari teman Abu Nawas memulai ceritanya. Semalam, aku bermimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpi itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna. Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. Mimpimu memang indah, sahabat, ucapnya kemudian. Tapi egois sekali. Kalau aku semalam justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang, infrastrukturnya berkembang dengan baik, jalan-jalan yang mulus, pelabuhan selalu lancar, ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang yang berhak menerima zakat. Mendengar
bercerita tentang mimpi tersebut. Salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. "Mimpimu luar biasa sekali, sahabat," ucap salah satu sahabatnya. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari sahabat kita ini? Coba ceritakanlah kepada kami, wahai sahabat." "Sayangnya, mimpiku hanya biasa saja," ucap sang pujangga memulai ceritanya. "Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud alaihi salam. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari setiap waktu." Kedua sahabat itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kemudian, semalam dalam mimpiku, Nabi Daud bertanya kepadaku, 'Apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas?' Tentu saja aku langsung menjawab iya. Kemudian beliau kembali bertanya, 'Sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas?' Dan aku hanya bisa menjawab belum. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruhku segera berbuka puasa. Saat itu juga, aku langsung bangun dari tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore." Kontan, kedua sahabat pun hanya bisa saling berpandangan. Salah satu dari mereka kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari malam sebelumnya. Benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin kini telah raib. Berarti semalam sang bujangga sungguh-sungguh memakan makanan itu. Kedua sahabat pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka tetap kalah cerdik dari akal temannya. Berniat mengerjai, justru akhirnya ganti dikerjai. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid, telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapatkan ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang sangat misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun Raja sangat kesulitan untuk mencari tahu siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. "Akhir-akhir ini aku gelisah, seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku?" tanya Raja kepada Abu Nawas. "Ampun beribu ampun, Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu?" tanya Abu Nawas. "Begini, wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," kata Raja dengan iming-iming hadiah. "Baiklah, Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika dia hendak sholat subuh, dia menemukan sorban yang berbau tak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas meminta Raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban yang sakti. Raja Harun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapatkan
hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun, bila baunya busuk, maka kerajaan ini tak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas, Raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapat giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya, mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut berbau busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini, aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong, dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapatkan bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin. Pada sewaktu-waktu, kerajaan mengalami krisis ekonomi yang sangat buruk. Karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh raja. Akibatnya banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak, tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat raja geram. Kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah yang makin luas. Akan tetapi krisis malah muncul dari pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana semua punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai juga. Raja mulai pembicaraan. Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak cukup parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun? Padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam, semprot sang raja. Semua terdiam oleh bentakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja dan hanya menyerahkan setumpukan laporan kerjaan. Karena marah, raja pun akhirnya merobek-robek kertas laporan yang diajukan oleh punggawanya tersebut. Malah, ada yang disuruh untuk memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga tak mampu berbuat banyak oleh bentakan sang raja. Namun, sesaat kemudian, sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayanya untuk menggantikan para petugas pajak itu menghitung penerimaan pajak kerajaan. Dalam kondisi tertekan, akhirnya Abu Nawas pun memenuhi perintah baginda raja. Semua punggawa lain terheran-heran dengan ulah Abu Nawas ini. Bagaimana tidak, semuanya sangat tertekan. Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan baginda raja. Apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu, wahai Abu Nawas? Bentak
pihak sang raja. Bukan begitu, wahai paduka raja yang mulia. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini, jawab Abu Nawas enteng. Apakah maksudmu? Kau jangan mencoba berpura-pura gila di hadapanku, Abu Nawas, bentak baginda raja dengan kesal. Paduka, usiaku sudah cukup lanjut. Aku tak akan kuat makan kertas-kertas laporan yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi semua laporan aku pindahkan pada roti ini, jawab Abu Nawas. Sebuah teguran yang sangat halus dari Abu Nawas, agar baginda raja lebih bijaksana dalam memimpin kerajaan. Sejak saat itu pula, baginda raja tersadar bahwa tindakannya tak benar dan sangat keterlaluan, karena harus menyuruh memakan kertas laporan dari pejabat-pejabatnya. Bersama dengan para cendekiawan kerajaan lain, akhirnya raja merumuskan perundang-undangan perpajakan yang lebih memihak kepada rakyat.